Istri yang tua itu kalau dinilai dari awal sampai misalkan kita sukses, itu istri pertama yang menemani kita berjuang, yang sama-sama berjuang, itulah. Sedangkan istri yang kedua itu kebanyakan datangnya sudah dalam posisi keluarga kita mapan, enak. Istri kedua tidak ikut berjuang. Jadi secara adil itu perhatian, kasih sayang kita untuk menghormati istri kita yang pertama itu yaitu 75% kasih sayang kita untuk istri tua, 25% untuk istri muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan sholawat kita kepada baginda Rasulullah dengan menyebut Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan saya Aneka dari Majelis Sabilul Muttaqin. Semoga kehadiran kami bisa bermanfaat untuk Anda semua dan semoga bisa berkah untuk kita semua. Amin. Pada kesempatan ini saya ingin menjawab pertanyaan dari subscriber yang masuk. Ini pertanyaan dari Palembang tentang seorang ibu yang merasa tidak mendapat keadilan tentang suaminya yang berpoligami, sehingga ibu ini bersedih hati dan merasa terzalimi. Jadi dari kami memberikan nasihat, semoga bisa mencerahkan Anda yang sedang mengalami kasus yang sama. Yang pertama yaitu jangan emosi, komunikasikan dengan suami. Istri itu wajib mengingatkan kepada suami jika suami itu salah dalam tindakan di dalam kehidupan ini. Ajak komunikasi, jangan memakai emosi, pakai kepala dingin, kasih masukan dan sadarkan. Memang di dalam kehidupan ini boleh berpoligami. Di dalam Al-Quran An-Nisa ayat 3 boleh berpoligami. Tetapi dari guru saya menyampaikan bahwa ada himbauan yang keras. Ini juga mendekati larangan. Sebenarnya jika kita tidak bisa adil kepada istri-istri kita, maka dianjurkan atau diperintahkan kita hanya satu saja mempunyai istri. Karena jika kita sebagai laki-laki tidak bisa berlaku adil, maka itu sama saja dengan kita berbuat zalim. Dan itu nanti azab Allah, pertanggungjawaban kita sebagai laki-laki di akhirat dan di dunia pun. Laki-laki itu akan mendapatkan balasannya. Wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Jadi musibah yang terjadi itu karena buah tangan kita sendiri. Seandainya ada laki-laki yang berbuat zalim kepada istrinya, maka itulah nanti azab Allah yang akan datang, atau musibah-musibah, kesialan yang akan datang kepada diri kita. Jadi adil itu harus. Dan sekarang saya ingin menjelaskan bahwa adil, banyak yang salah paham tentang adil. Banyak yang menafsirkan bahwa adil itu sama, 50-50 itu adil. Sebenarnya adil itu belum tentu sama. Saya memberikan contoh yang mudah.
jika kita mempunyai 2 orang anak, satu kelas 1 SD dan satu sudah kuliah, di dalam kita memberikan uang supaya adil pada anak-anak kita itu tidak harus sama. Yang kelas 1 SD kita kasih 10.000 sudah cukup, karena makan di rumah 10.000 hanya untuk uang saku ke sekolah itu cukup. Sedangkan anak yang kuliah itu 70.000, 80.000 mungkin baru cukup. Jadi satunya 10.000, satunya 70.000 untuk anak, itu baru adil. Jadi adil itu menurut kebutuhan. Jadi adil itu tidak harus sama, menurut kebutuhan. Jadi sebagai suami, jika memberikan nafkah kepada istri, itu juga harus dilihat seberapa banyak kebutuhan istri-istri dari istri pertama dan istri kedua. Jika istri pertama mempunyai anak 4 dan istri kedua belum mempunyai anak, maka nafkah yang diberikan juga harus berbeda. Misalkan yang istri tua 5 juta, yang istri muda 2 juta sampai 3 juta cukup. Itulah, tidak harus sama. Dan yang terpenting yaitu perhatian, kasih sayang itu secara adil itu harus lebih banyak kepada istri yang tua. Karena mengapa? Istri yang tua itu kalau dinilai dari awal sampai misalkan kita sukses, itu istri pertama yang menemani kita berjuang, yang sama-sama berjuang, itulah. Sedangkan istri yang kedua itu kebanyakan datangnya sudah dalam posisi keluarga kita mapan, enak. Istri kedua tidak ikut berjuang. Jadi secara adil itu perhatian, kasih sayang kita untuk menghormati istri kita yang pertama itu yaitu 75% kasih sayang kita untuk istri tua, 25% untuk istri muda. Untuk pertimbangan yang lain yaitu jika jujur, seorang istri pertama itu akan sakit hati jika dipoligami. Dan istri kedua tidak ada sakit hati, adanya hanya senang dan senang. Nah, disinilah bahwa perhatian kita kepada istri tua yang sakit hati itu kita harus lebihkan. Apa-apa perhatian, kasih sayang harus kita lebihkan. Supaya apa? Supaya untuk menutup sakit hati istri yang pertama, kita harus lebih membahagiakan untuk istri yang pertama. Karena istri yang kedua itu kita beri sedikit perhatian, sedikit aja sudah tentu bahagia, tidak ada sakit hati, tidak akan bersedih. Sedangkan istri yang pertama itu ada sakit hati, dan kita mempunyai kewajiban untuk menyembuhkan sakit hati itu dan memberikan perhatian, kasih sayang yang lebih. Disinilah saya menghimbau, ajak komunikasi suami Anda, beri masukan supaya jika suami Anda lalai tentang aturan-aturan dalam beragama Islam, semoga beliau segera tersadar dan memperbaiki sikap. Karena jika lalai tidak berlaku adil, maka itu sama saja dengan berbuat zalim, dan itu akan fatal untuk kehidupan di dunia dan di akhirat. Sekarang saran yang kedua dari saya yaitu jika suami diajak komunikasi tidak bisa, tidak mempan,
tidak ada reaksi apa-apa, ya kita harus ikhlas berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Serahkan semua masalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup ini hanya sekali. Jangan sampai kita bersedih, jangan sampai kita hancur hanya karena masalah ini. Masalah itu jika terlalu berat dan kita memaksakan solusinya, maka kita sendiri akan hancur. Jika masalah terlalu berat, letakkan masalah itu, serahkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang kehidupan ini kita harus bisa mandiri. Kita harus bisa mandiri dan hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin saja nanti kebahagiaan diri kita, nanti Allah yang akan memberikan. Di dalam kehidupan ini memang kita harus belajar untuk mandiri. Kadang ada orang tua yang tidak diperhatikan oleh anaknya, sehingga orang tua itu harus mandiri. Ada istri yang tidak bisa diperhatikan oleh suaminya, sehingga istri itu harus mandiri. Disinilah kita harus belajar bahwa kita harus mandiri, bisa berdiri sendiri, bisa bahagia sendiri. Nanti Allah yang akan memberikan jalan keluarnya. Yang ketiga yaitu buat diri kita selalu bahagia. Bagaimana caranya? Kita harus selalu bersyukur dengan keadaan hidup kita. Apapun yang terjadi, kita harus bersyukur. Suatu contoh, kita hidup di Indonesia aman, tenang, bisa bekerja, damai. Sedangkan saudara kita yang di luar negeri, di Ukraina, di Rusia sedang perang, untuk mencari makan saja susah. Itu kita harus syukuri. Jika kita bisa bersyukur, maka kehidupan kita akan tenang. Coba bersyukur, lupakan masalah kita. Buat diri kita bahagia. Karena jika kita bersyukur dalam keadaan apapun, maka Allah akan menambah kenikmatan kita. Sekarang yang terakhir yaitu saya memberikan himbauan, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat malam, zikir Al-Fatihah sebanyak 1000 kali. Kalau tidak bisa ya semampunya. Kalau saya Al-Fatihah 1000 kali itu biasanya 3 jam selesai. Usahakan tiap malam zikir Al-Fatihah 1000. Niatkan untuk mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memudahkan urusan kita dan melapangkan hati kita, melancarkan rezeki kita, dan selalu memberi kebahagiaan untuk diri kita. Saya mendoakan kepada Anda semua yang sedang mengalami masalah ini, semoga Allah segera memberi jalan keluarnya. Amin. Saya rasa materi ini cukup. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dari kami. Karena kurangnya ilmu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.